Bab 5 Sebuah catatan geopolitik, saya percaya, Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan negara-negara lain. Sayangnya, keunggulan ini terganjal sistem yang tidak mengoptimalkan perekonomian rakyat. Bertanya sebagai awal analisa, mari kita bicara soal hal yang tidak begitu populer dalam dunia intelijen, yaitu sebuah pertanyaan yang ibarat mantra. Pertanyaan ini sangat penting dipegang oleh setiap orang yang terlibat di dalamnya, meskipun terkesan negatif. Pertanyaan ini merupakan kunci yang selalu muncul di awal analisis intelijen. Sejujurnya menurut saya, makhluk di dunia ini yang boleh berpikiran negatif itu hanyalah mereka. Mereka selalu berpikir dari sisi ancaman atau threat analisis. Jangan anggap itu sama dengan negatif thinking atau tidak optimistis. Ya, misalnya, pernyataan negara Indonesia bisa bubar. Atau, kita belum lepas dari cengkeraman asing. Dan banyak lagi pernyataan lainnya yang terkesan negatif, tetapi pada akhirnya itu dapat digunakan untuk hal yang positif. Kalimat-kalimat seperti itu selalu ada di dalam pemikiran kaum intelijen ketika memulai sebuah kasus. Sekali lagi sebagai pengingat, intelijen itu bukan berarti spy, tetapi memata-matai atau spying. Hanyalah sebagian kecil tugas intelijen. Intelijen adalah first line of defense, garda terdepan pertahanan sebuah negara. Jebol intelijen, jebol negara. Jadi, apa kalimat mantra tersebut yang selalu ada di awal pemikiran mereka? What if? Kalau pertanyaan ini sudah keluar maka datanya melebar tidak karuan, baru di-mapping atau dipetakan. Beberapa saat lalu, kaum intelijen berdiskusi soal situasi bangsa dan negara saat ini. Kurang lebih seperti ini intinya, apa yang terjadi kalau kegenitan kaum minoritas di Indonesia seakan diakomodasi dan dilindungi istana, lalu dilawan dengan keras oleh kaum mayoritas? Apa yang terjadi jika perusahaan yang dimiliki kaum minoritas terbanyak hanya mempekerjakan sesama minoritas dalam perusahaannya, bukan berdasarkan pembobotan prestasi semua warga negara, lalu hal ini mendapat serangan terbuka dari kaum mayoritas? Apa yang terjadi jika sekelompok orang atau seseorang dengan status minoritas, bahkan double atau triple minoritas, teriak kencang menyinggung ego mayoritas, tetapi kesannya istana mendukung? Apa yang terjadi terhadap mayoritas yang secara statistik hanya memegang 30% perekonomian nasional, lalu tidak mendapatkan porsi seimbang dan kaum minoritas jadi bertingkah yang terkesan menyinggung kaum mayoritas? Kita tahu bahwa dalam GDP nasional ada GNP negara lain. Jadi, lagi-lagi ada pertanyaan, what if? Apa yang terjadi jika GNP sebuah negara, katakanlah Tiongkok, setiap tahun kontribusinya tumbuh tinggi terhadap GDP nasional Indonesia, namun, tidak memberikan keuntungan jangka panjang bagi ekonomi Indonesia dan tidak diantisipasi, sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi? Ada banyak pertanyaan, what if, terlempar dalam diskusi tersebut, dan banyak yang dianggap tidak relevan oleh banyak pejabat, namun, saya secara pribadi takut sekali pada pejabat yang tidak memiliki ilmu bela negara. Pertanyaan seperti itu memang dianggap menakut-nakuti, bahkan terkadang dicap hoax, dianggap pesimis dan tidak optimistis. Harusnya kan diantisipasi, kok malah dibilang mengancam ya? Yowis, terserahlah, kalau saya emang ikut Allah aja, berdoa semoga negara ini tidak terbelah. 9 Januari 2019